Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat lagi perkembangan dari kripto ya, dan kita lihat di sini tampak sebuah koreksi tampaknya yang lumayan cukup dalam ya. Karena di sini sudah 3% penurunan Bitcoin ini terjadi. Nah, seperti video sebelumnya juga saya sudah bahas ya, kalau ini sudah terbentuk seperti tangga yang sudah memang diatur harganya, dan memang targetnya untuk ke 25.000. Namun di harga 24.000 ternyata digunting ya, dan terjadi koreksi. Nah, yang menarik di sini yang seperti saya bilang ya, di harga 22.500 adalah support Bitcoin, yang kita harapkan jangan bisa tembus ke bawah begitu, agar tidak turun ya, bagi Anda yang mengharapkan penurunan Bitcoin ya. Memang ya mungkin Anda tidak suka mendengarnya tentang support 22.500 ya. Tapi ini sebenarnya sangat baik sekali waktu time frame weekly di hari Senin kemarin dia closing di harga 22.800. Nah, jadi ini sebenarnya harganya bagus begitu walaupun dia terjadi koreksi. Nah, sekarang kan di hari Selasa nih, dia tampak nih ada warna hijau ya. Dan sekarang harganya 22.800. Nah, ini sebenarnya jadi sebuah kekuatan lagi untuk Bitcoin, dan support ini ya memang terbukti ya bahwa ini memang support yang terkuat juga untuk Bitcoin untuk harga saat ini. Nah, yang menjadi harapan kita adalah Bitcoin ini dapat ditembus di harga 25.000. Ternyata di 24.000 putus begitu ya, dan tidak mampu begitu. Karena memang 25.000 ini yang seperti saya bilang ya, ini sangat penting sekali ya, karena ini mungkin yang menentukan bahwa Bitcoin itu akan gagal dead cross begitu. Kalau kita lihat di time frame weekly memang garis dead cross sudah hampir terbentuk ya. Nah, ini Anda lihat ya betapa seramnya ini sebenarnya. Nah, kalau ini terjadi crossing, ya Bitcoin dead cross, dan ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan yang sangat parah begitu. Nah, kalau mungkin Anda boleh dior juga ya, apakah ini akan bersilang atau tidak begitu? Karena ini menurut saya sangat penentu sekali. Jadi kalau ketika Bitcoin ini bisa menembus ke atas 25.000, ya dead cross ini bisa gagal. Dan ketika dead cross itu gagal, kemungkinan Bitcoin akan naik ya. Mungkin dia akan berubah menjadi uptrend begitu, ataupun trennya lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah penentu. Jadi makanya saya selalu bilang di atas 25.000 sangat penting. Apakah para big fund mau menjatuhkan ataupun mau menyelesaikan bottomnya Bitcoin? Ya kita tidak tahu ya. Nah, kalau menurut saya ya, kalau kita lihat dari beberapa berita juga, seperti ada rencana juga tentang FOMC ya, di hari Kamis nanti, yaitu di tanggal 2 Februari ya. Nah, di situ ada FOMC statement, Fed interest rate decision. Nah, di sini juga sangat menentukan sebenarnya. Menurut saya ini adalah hari yang sangat penting yang perlu Anda ingat juga ya di 2 Februari ini. Mungkin di situ yang menentukan Bitcoin ini mampu menembus 25.000 atau tidak begitu. Atau dia malah jatuh di bawah 22.500. Sehingga kalau dia tembus di bawah 22.500 ya dia pasti akan mengejar ke harga 20.000 ini kembali lagi. Jadi kalau ini juga menembus lagi ya balik lagi ke bawah begitu. Jadi ya seperti itulah teori psikologi dalam orang mengambil tindakan ya, buy ataupun sell. Ya jadi kita harus mengkombinasikan juga daripada rumor-rumor yang ada begitu seperti FOMC ini. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali pada market, dan biasanya memang sangat volatile ya. Segala market itu, semua baik itu saham ya, forex, ya itu pasti gelombangnya agak kuat begitu. Kemudian besoknya juga ya, tanggal 3 Februari juga lumayan, ada non-farm payroll, unemployment rate, kemudian PMI begitu ya. Jadi ini juga dalam waktu 2 hari ada goncangan yang cukup lumayan menurut saya. Jadi bagi Anda para trader ya, dalam kondisi seperti ini yang kemungkinan tanggal 2 ataupun tanggal 3 itu terjadi volatile, Anda harus tetap menggunakan manajemen risk mau tidak mau begitu. Kecuali Anda memang mau investasi ya. Kalau investasi ya lain cerita, kalau dia lagi turun tajam ya Anda harus serok-serok. Misalnya nanti dia tembus ke bawah 22.500 ya Anda harus serok begitu. Jadi harus kebalik ya mentalnya untuk para investor dan para trader begitu. Jadi ya bagian dari para trader ini harus Anda perhatikan sekali untuk economic calendar ya. Nah, kemudian kita lihat untuk dominasi Bitcoin ya. Dominasinya terlihat sideways ya sebenarnya ya. Jadi kemungkinan besar juga Bitcoin ini dalam kondisi sideways juga sebenarnya. Kalau kita lihat dari time frame 1 hari daily. Dan ini adalah sedang koreksi begitu. Nah, yang menentukan nanti ini tidak koreksi menurut saya di tanggal 2 ataupun tanggal 3 Februari nanti. Dan sekarang tanggal 31 Januari ya. Jadi Anda bisa pantau juga itu dari sekarang, karena ini agak lumayan nanti ada gelombang yang besar. Nah, kita harapkan FOMC dapat mengeluarkan berita yang baik ya tentang kenaikan suku bunga dan segala macam ya. Dan kita ketahui ya akhir-akhir ini dolar ya melemah begitu. Jadi ya tentu saja Bitcoin itu menguat begitu, ataupun mata uang lain juga menguat.
Kalau kita lihat dari Fed ini ya, dia berharap interest rate itu naik sebesar 0,25% ataupun 25 basis point. Nah, itu dia berharap seperti itu begitu. Ini sebenarnya kabar baik sebenarnya untuk kita para Bitcoin ya. Kalau mereka pemegang dolar mungkin ini suatu hal yang buruk. Karena sebelum-sebelumnya ya, The Fed ini menaikkan suku bunga itu sampai ke 50 basis point. Nah, semoga ini juga jadi hal yang menarik untuk harga Bitcoin ya. Dan tentunya altcoin juga pasti berpengaruh. Jadi ini menurut saya sangatlah penting ya. Dan sebelum-sebelumnya juga ada berita-berita menarik juga untuk economic calendar ya. Dimulai dari tanggal 1 Februari ya. Itu agak menarik untuk economic calendar dan bisa dibilang volatile. Dan terlihat memang ya, sini sudah terlihat koreksi juga terjadi lumayan volatile untuk koreksinya Bitcoin. Dan kita harapkan dia dapat menembus 25 ya. Itu aja yang saya bisa berikan pandangan untuk Anda bahwa 25.000 itu adalah sangat penting untuk Bitcoin. Nah, kemudian juga di 22.500 juga sangat penting begitu. Jadi tetap harus perhatikan juga berita-berita yang ada seperti economic calendar. Sementara kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index sebenarnya sempat terjadi suatu hal yang bisa dibilang keberanian yang sangat tinggi ataupun greedy ya, ataupun keserakahan begitu ya. Sampai ke 61 poin, kini turun lagi ke 51 karena ada pengaruh koreksi itu. Nah, ini juga akan terjadi volatile memang ya kalau kita kaitkan dengan economic calendar. Ya bisa saja turun, bisa saja naik. Nah, ini yang sangat menarik sebenarnya untuk Februari awal ini ya. Jadi ini patut untuk disaksikan begitu. Sangat penting sekali. Itulah kondisi untuk Bitcoin ya. Jadi Anda harus tetap pantau di 22.500 dan di 25.000. Nah, ini tapi dia di-cut di tengah ya, di 24.000 hampir 24.000, sekitar 23.900-an. Nah, kemudian sedikit kita lihat tentang Dogecoin ya. Dogecoin di sini ada yang menarik sebenarnya. Dari penurunan semua yang terjadi pada kripto, ternyata Dogecoin naik sendiri begitu, sampai ke 4%. Dan ini juga cukup mengherankan begitu ya. Ini adalah FOMO yang sudah dibentuk oleh Twitter ataupun Elon Musk. Twitter bakal sediakan fitur pembayaran. Harga Dogecoin terkerek naik katanya begitu. Nah, sebenarnya ini belum terjadi ya. Ini masih hayalan begitu. Jadi Twitter itu memang berencana melakukan sebuah tambahan fitur payment pada Twitter begitu. Nah, ini sebenarnya belum terjadi, namun sudah dalam proses mengajukan lisensinya begitu. Mereka juga mulai mengajukan beberapa lisensi di negara bagian yang diperlukan mengenai urusan perizinan di Amerika Serikat. Diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu bisa saja di 2024 ataupun dikaitkan nanti dengan halving begitu ya. Ya, kita tidak ada yang tahu ya, bisa saja bulan depan atau 3 bulan lagi selesai. Ya, kita tidak tahu. Tapi intinya kalau memang Twitter ini melakukan payment bisa menggunakan Dogecoin, saya yakin di Indonesia akan tidak bisa ya, karena di sini tidak boleh menggunakan pembayaran menggunakan Dogecoin. Nah, ini juga sebuah drama yang dibentuk ya, memang tujuannya untuk menggoreng sebenarnya ataupun menciptakan sebuah FOMO. Sehingga Dogecoin memang terjadi kenaikan di antara yang lain, dia hijau sendiri nih sebenarnya. Ya, memang seperti itulah kalau Dogecoin ya. Jadi Anda harus tahu ya, Dogecoin itu memang digerakkan oleh FOMO ataupun rumor ataupun FUD. Jadi ya, hal-hal seperti Dogecoin ataupun Shiba Inu ataupun koin meme lainnya memang lebih digerakkan oleh rumor begitu. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin memang banyak rumor juga yang mempengaruhi dia, namun dia mempunyai teknikal sendiri yang bisa kita analisa begitu. Namun yang menarik untuk Bitcoin, ya dengan kita bisa menganalisanya juga sangat berpengaruh kepada altcoin. Dan kita bisa mengambil keputusan kepada altcoin yang kita sayangi begitu. Nah, ini juga sangat menarik ya untuk Dogecoin. Ya, kita harapkan sebenarnya Dogecoin ini benar atau tidak tentang payment Dogecoin, ya itu hanyalah khayalan menurut saya ya. Tapi bisa saja benar begitu. Jadi memang hal-hal seperti ini lebih ke drama ya semuanya ya. Memang benar ya, banyak kata orang juga ya, terkhusus orang-orang hebat ya, saya bilang seperti CEO-nya exchanger, bahwa yang benar itu dan yang paling jelas itu cuma Bitcoin dan Ethereum begitu. Walaupun saya pecinta BNB ya, tapi kata mereka ya Bitcoin dan Ethereum, dan saya setuju itu begitu. Sementara yang lainnya hanyalah bersifat spekulatif saja. Bahkan itu BNB sekalipun ataupun XRP apalagi dalam kondisi kasusnya begitu ya, apalagi Dogecoin, Polygon dan lain-lainnya. Nah, memang yang paling jelas itu Bitcoin dan Ethereum sebenarnya ya. Memang sudah hampir menyerupai emas, menurut saya begitu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya dalam kondisi ini. Bahwa yang paling penting poin yang saya sampaikan di sini adalah
Closing harga pada hari Senin kemarin berada di atas 22.500 dan kemudian dia terjadi koreksi dimulai dari harga 24.000 dan sekarang jatuh ke harga 22.800. Nah, kita harapkan dia dapat ketahan di atas 22.500 dan dapat menembus di harga 25.000 ke atas sehingga Bitcoin akan sangat menarik sekali begitu. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi pandangan dan referensi Anda. Saya sangat berharap Anda boleh dior ya, Anda bisa menganalisa secara pribadi agar Anda juga dapat merangsang sebuah keputusan untuk trading Anda. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1.080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.